Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang bisa menyapa Anda semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan ibadah ini sekali lagi. Saya berharap ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Di sini ada saya, Pastor Yer, ada Pastor Ari. Kita akan belajar dari firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Lalu nanti kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur buat semua yang Allah sudah lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Itu semua adalah cara Tuhan untuk memproses kami supaya kami lebih baik, supaya kami serupa dengan Engkau, supaya kami semua akan menjadi alat-alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke depan. Kami mau belajar dari firman-Mu, nanti kami akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah ini jadi berkat dan menguatkan hati iman kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Berarti ini cukup.
Haleluya, selamat berjumpa kembali saudara dengan kami semuanya. Mari kita langsung ke firman Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kembali kita membahas bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Amin saudara. Saya percaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan yang terutama adalah kehidupan surgawi dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Tantangan masih ada Pak Jer ya. Masalah masih berdatangan, tetapi umat Tuhan akan mampu melampaui segala tantangan karena Tuhan beserta kita. Amin. Nanti kita akan berdoa bagi keperluan doa, tetapi hari ini mari kita isi pikiran kita dan roh kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang hidup takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Saudara, saya akan bertanya kepada saudara, banyak sekali ya kita hidup dalam dunia ini takut akan sesuatu, takut akan keadaan ya. Ada orang takut kepada serangga, takut akan ketinggian ya Pak Jer ya. Pak. Mungkin ada takut pada keramaian. Ada ya. Kalau di Hong Kong mana bisa hidup kalau takut sama keramaian gitu ya. Di mana-mana ramai ya. Mungkin saudara memiliki ketakutan-ketakutan seperti itu yang namanya fobia. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang ketakutan akan sesuatu, tetapi kita hanya perlu takut satu, yaitu takut kepada Tuhan. Dan harus kita miliki rasa takut kepada Tuhan. Hidup dengan rasa takut kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun ya, kita senang, kita mengalami masalah, tetap kita harus hidup takut akan Tuhan. Ibadah kita, kehidupan kekristenan kita, iman kita harus didasarkan kepada rasa takut kepada Tuhan. Amin. Karena Alkitab kalau saudara baca berbicara banyak tentang takut akan Tuhan, ya. Haleluya. Takut akan Tuhan ini bukan ketakutan akan Tuhan. Ya. Memang kalau kita lihat perjanjian lama Pak Jar, banyak orang ketakutan sama Tuhan, ya. Karena pada zaman perjanjian lama Tuhan memang menunjukkan kekuasaannya, ya, penghakimannya, dan banyak orang ketakutan sama Tuhan. Makanya ketika Yesus datang, perjanjian baru terjadi. Yesus kalau datang selalu mengatakan jangan takut. Ya, malaikat datang selalu katakan jangan takut. Tapi bukan takut yang itu. Yang kita ingin bicarakan ini adalah ketakutan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Dalam ibadah perjalanan kehidupan kekristenan kita. Saya mulai dengan satu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita sama saudara, tetapi ketakutan kita sudah berbeda, bukan ketakutan ya. Haleluya. Nah saudara sekalian, harus kita bedakan ya. Orang yang belum percaya, yang takut akan Allah, biasanya mereka takut akan mati, ya kan Pak. Jadi takut nanti kalau mati saya masuk surga atau enggak gitu ya. Mereka takut akan Allah dengan hal-hal seperti itu. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi takut akan Tuhan dengan seperti itu. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mati, saudara masuk surga. Amin. Darah Tuhan sudah membuat kita benar di hadapan Tuhan. Nah, sementara kita hidup dalam dunia ini, firman Tuhan mengajarkan untuk kita beribadah, yaitu berkenan kepada Tuhan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, ketakutan kita, takut akan Allah di sini, yaitu kita mengagumi kebesaran Tuhan, Pak Jaya. Kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ya, saya ingin membahas dua hal di sini, takut akan Tuhan berdasarkan kasih dan hormat. Nah, berdasarkan kasih seperti ini Pak Jer ya. Kalau saya mengasihi seseorang gitu ya, saya mengasihi orang tua saya gitu ya, saya ingin mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh ya. Saya tidak ingin menyakiti mereka, mendukakan mereka. Nah, demikian dengan kita kepada Tuhan, takut akan Tuhan itu kita mengasihi Tuhan. Kita tidak mau melukakan hati Tuhan, karena Dia sudah begitu mengasihi kita, Pak Jar ya. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan. Kita berusaha tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Ya, saya tahu ada disiplin, ada jeweran-jeweran dari Tuhan, tapi bukan itu yang kita takutkan.
kita takut kepada Tuhan dalam firman Tuhan ini, kita mengasihi Tuhan, kita tidak memberdukakan Tuhan. Ada juga firman Tuhan mengatakan kalau kita takut akan Tuhan, kita benci sama iblis. Kalau kita takut sama Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal kejahatan di mata Tuhan. Ya, yang kedua, kita takut akan Tuhan karena hormat kita. Karena siapa Dia? Ya, karena Allah kita maha kuasa, Dia pencipta, Dia maha adil. Bahkan firman Tuhan tadi, walaupun dikatakan kita beribadah dengan takut dan hormat, tetapi Dia menjelaskan kemudian di ayat ke-29 bahwa Allah kita seperti api yang menghanguskan. Dia masih Allah yang maha adil, maha kuasa. Kita harus respect, ya, mengagungkan Dia. Ya, saudara sekalian, inilah yang dimasukkan dengan takut akan Tuhan. Ya, seperti halnya kalau analoginya keluarga gitu ya. Sebagai anak, kita takut kepada bapak kita, bukan ketakutan ya. Mungkin ada orang ketakutan seperti itu kalau bapaknya pulang dari kerja, dia sudah ketakutan, gemetaran. Bukan seperti itu, saudara. Gentar kita, gemetaran kita, takut akan Allah karena kita merasakan kebesaran Tuhan kita. Kita ini nggak ada apa-apa, tapi ini Dia mengasihi kita, ini Dia mengasihi dan menyelamatkan kita. Itulah ketakutan kita. Amin. Takut akan Allah di sana. Ya, Pak Jer mungkin punya pengalaman gimana bisa menceritakan takut akan Allah. Takut akan Allah pokoknya bukan sesuatu yang mengerikan. Iya. Bukan penghukum, bukan sebagai apa, tetapi karena saya mengasihi Tuhan, saya hormat kepada Tuhan, saya tidak mau melukai Tuhan. Tadi sebenarnya contohnya sudah betul, seperti kita menakuti orang tua kita, bukan karena ayah kita suka memukul atau ayah kita berkata kasar atau nadanya tinggi dan sebagainya, tetapi karena Dia sudah begitu baik buat kita, jadi kita tidak mau membalas kebaikannya itu dengan sesuatu yang salah, maka Betul. itu rasa takutnya. Itu yang harus menjadi motivasi kita takut kepada Tuhan. Tuhan sudah berbuat banyak buat kita. Tuhan sudah mengampuni begitu banyak dosa kita. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya begitu banyak buat kita. Seharusnya kita tidak boleh membalas dengan yang tidak baik. Itulah yang harus menjadi motivasi kita takut kepada Tuhan. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan berusaha untuk pleaser, menyenangkan, tetapi ya karena kita sudah mendapatkan yang baik dari Tuhan, masa kita yang sudah diperlakukan baik memberikan yang jahat, itu sangat tidak baik. Jadi kita perlu takut kepada Tuhan karena Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa ke dalam hidup kita. Ya. Takut akan Tuhan berbicara mengasihi dan menghormati Tuhan kita. Tapi memang dalam masyarakat kita gitu ya, dari kecil mungkin ada budaya keluarga kita diajarkan takut akan Tuhan ya. Nanti kamu dihukum gitu ya. Dan kemudian yang mengatakan itu seperti bapak dan ibu kita memang suka menghukum kita. Jadi kita punya analogi bahwa Allah Bapa di surga sedang menunggu kita di awan-awan sebagai bapak yang punya wibawa dengan tongkat. Kalau salah, kamu akan dipukul. Sehingga kita menjadi ketakutan, kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita berusaha dengan kekuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara sekalian, takut akan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan mengasihi Tuhan, dengan respect kepada Dia. Amen. Ya. Takut akan Allah, saya ada catatan, mengatakan bahwa penghormatan mutlak dan kekaguman kita kepada Allah yang maha kuasa dan maha pencipta itu. Dan seharusnya kasih yang besar yang tak terkatakan itu kita kasihkan kepada Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan kalau berdasarkan dua hal itu, sudah akan melakukan kebenaran Tuhan dan sudah tidak akan menyakiti hati Tuhan. Banyak firman Tuhan mengatakan ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Amin, saudara. Ada juga ketika mungkin saya terpikirkan contoh ya, ada seorang wanita, kita nggak tahu latar belakangnya, yang mengalami pendarahan ya Pak Jer ya. Ya, ketika dia tahu Yesus adalah Allah penyembuh, dikatakan dia dengan gentar, takut, dia menjama ujung daripada jubah daripada Tuhan Yesus. Nah, ketakutan, kegentaran seperti itu yang harus kita miliki. Ya, dia bukan ketakutan tetapi gentar akan mengagumi kebesaran Tuhan Yesus, kuasa Yesus, sehingga dia datang dengan gemetaran, ketakutan, dengan pengagungan akan kuasa Yesus, dan dia jama ujung saja daripada jubah Tuhan Yesus, dan kuasa terjadi di sana, kesembuhan terjadi. Ketakutan seperti itu akan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin Pak Jer akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kalau kita takut akan Tuhan, apa sih yang akan terjadi?
Ya, apa yang akan terjadi kalau kita takut kepada Tuhan? Saya ingat yang pertama Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita mau berpengetahuan, kita mau punya hikmat, kita mesti takut kepada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini kehilangan hikmat, banyak orang hari-hari ini begitu banyak kehilangan pengetahuan, padahal mereka berpendidikan dan sebagainya. Tetapi karena mereka tidak takut kepada Tuhan, maka mereka bisa melakukan hal yang bodoh, bahkan hal yang jahat kepada orang lain. Lalu yang kedua, apa yang terjadi kalau kita takut kepada Tuhan? Ada sebuah hubungan persahabatan kita dengan Bapa kita. Ada sebuah hubungan yang terjalin dengan Dia. Dituliskan di Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Lalu akan ada berkat, tentu saja akan ada sesuatu yang akan kita terima ketika kita takut kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Lalu yang berikutnya, yang keempat, mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari hidupan Daniel. Setiap orang yang takut akan Tuhan akan dibela Tuhan. Amin. Kita tahu bagaimana cerita Daniel, mereka harus menyembah patung di pasal-pasal yang awal. Mereka harus memakan makanan yang dipersembahkan kepada patung itu. Mereka diberikan sebuah ketakutan, artinya kalau ada yang tidak menyembah kepada patung atau tidak mau makan kepada makanan ini, maka mereka akan dihukum. Tetapi seorang Daniel, dia tetap berdiri dan mengatakan bahwa aku tidak mau menyembah patung itu. Tetapi pembelaan Tuhan nyata atas mereka. Kita bisa baca mereka mengalami dapur api, lalu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena dia tidak takut terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja selain untuk menyembah kepada raja dan sebagainya. Kita tahu sekali cerita bagaimana Daud. Dan yang saya mau katakan adalah ketika kita takut kepada Tuhan, pembelaan Tuhan pasti nyata buat kita. Kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita, tangannya akan terus buat kita. Kita akan disembuhkan, kita akan dilepaskan dari setiap bencana dan sebagainya. Ada pembelaan Tuhan di sana ketika kita takut kepada Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan apapun. Teman-teman yang mengikuti ibadah ini mungkin bisa menuliskan apa pengalaman pribadi apa yang pernah mereka alami karena mereka benar-benar takut kepada Tuhan. Mungkin ada sebuah situasi di mana mereka memilih takut atau Tuhan atau tidak seperti Daniel, dan apa yang dialami. Saya percaya pasti berkat Tuhan dan pembelaan Tuhan juga terjadi atas Anda. Kalau hidup saya begitu banyak, saya tidak bisa menyebutkannya semua, tetapi pembelaan Tuhan, saya bisa sehat hari ini, itu bukti bahwa saya masih tetap takut kepada Tuhan, itu pembelaan Tuhan. Jadi mari kita berikan hidup kita dengan rasa takut untuk memberikan yang jahat kepada Tuhan. Kita takut untuk tidak mengecewakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus dan sebagainya. Jadi kita mesti mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, betul sekali saudara sekalian. Yang terutama kita harus takut sama Tuhan. Ketika saudara takut sama Tuhan, yang mengagumi Tuhan, saudara tidak pernah akan takut pada manusia, ya kan? Saudara, bahkan ketakutan yang lain dalam kehidupan saudara akan dimusnahkan karena saudara hanya takut kepada Tuhan. Amin. Karena mengagumi kebesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Saya akan menutup dalam satu ayat lagi. Hari ini banyak ayat, saya harap bisa memberkati kita semuanya. Di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 mengatakan, kepada bangsa Israel Allah mengatakan, dan saudara dan saya kita adalah umat Israel rohani. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Takut kepada Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan di dalam kasih dan kekaguman kita kepada Tuhan. Amin saudara, saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini, akan mengubahkan bagaimana kita menjalankan kehidupan kekristenan kita. Haleluya. Tidak hanya saudara, kami berdua di sini kita juga belajar. Ya, ada kalanya saudara kita lebih takut pada manusia, lebih takut pada keadaan, lebih takut pada pandemi, ya, daripada kita
mengagumi Tuhan dan menghormati Tuhan Amen. yang memegang kehidupan kita. Yesus ada dalam kehidupan saudara. Jangan pernah gentar kepada dunia, tetapi kita harus gentar kepada kuasa Tuhan yang maha dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita seperti halnya perempuan yang sakit pendarahan, mukjizat akan terjadi. Kita datang dengan gentar dan pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh diteguhkan kembali Tuhan, sehingga kehidupan kekristenan kami Tuhan boleh lagi Tuhan dibangkitkan, diperbaharui Tuhan. Untuk kami hari ini belajar takut akan Engkau, penuh dengan sayang kepada Engkau, penuh dengan kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami boleh menghormati, merespek Engkau Tuhan di dalam segala kekaguman akan kebesaran Tuhan Allah kami yang saat ini hidup dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kegentaran kepada Allah, kekaguman kepada Allah, hormat kepada Allah ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih Tuhan, haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan berdoa bersama-sama buat seluruh jemaat Tuhan
Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan setiap yang sakit. Kita akan berdoa supaya yang terikat akan dibebaskan, yang lemah akan dikuatkan. Kami berdoa Tuhan buat kakaknya Cik Yaya Tuhan yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan sembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Setiap penyakit yang ada di tubuhnya Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan setiap penyakit yang ada, tubuh yang lemah, apapun Tuhan, organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan normal, semuanya akan disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi buat beliau Tuhan, dimanapun dia berada saat ini. Apapun yang sedang dia kerjakan Tuhan, kesembuhan turun atasnya. Setiap rasa sakit akan digantikan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat teman jemaat kami Tuhan yang terkena COVID, padahal mereka padahal tubuhnya sedang hamil Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jagai janin, Tuhan jagai anak yang ada dalam kandungan tersebut Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup ibu ini Tuhan, sebagai ibu Tuhan yang sedang hamil Tuhan, di tengah penyakitnya COVID ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat suami jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, yang kambuh Tuhan hari-hari ini. Kami mohon dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi atas beliau. Tuhan akan lakukan mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Om jemaat Tuhan, salah satu jemaat kami Tuhan yang memiliki om Tuhan, omnya sedang sakit, pemulihan yang dari Tuhan supaya turun atasnya. Tuhan pulihkan tubuhnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah nama-nama Tuhan atau pokok-pokok doa yang dimintakan supaya didoakan. Kami percaya atas mereka semua dalam nama Yesus. Seluruh umat-Mu saat ini yang mengikuti ibadah ini, apapun yang sedang mereka gumulkan, apapun yang sedang mereka doakan, yang tidak dapat dibagikan, hanya mereka sendiri dan Bapa yang tahu. Maka kami minta supaya Bapa melakukan sesuatu atas mereka semua. Mungkin ada yang berdoa buat pasangan hidup mereka Tuhan. Mungkin ada yang berdoa buat suami atau istri, anak atau menantu, cucu atau siapapun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang akan jamah, Tuhan akan jamah. Kuasa-Mu terlalu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Engkau tak pernah terlambat memberikan pertolongan. Engkau tak pernah terlambat untuk menggenapi setiap janji-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu pada saat ini. Haleluya, saudara, mari kita akan menerima berkat sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Mari saudara dimanapun saudara berada yang menyimak siaran ini, mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan segala ucapan syukur, dan kami boleh berseru dan berkata, terjadilah seturut kehendak-Mu seperti yang ada di surga, terjadi dalam kehidupan setiap kami yang ada di bumi, terutama pada anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.